Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Syarifah Fatimah Ahmad dengan NIM 2301008500016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mikroorganisme dalam biodegradasi limbah xenobiotik dan microbial treatment. Pertama, saya akan membahas mengenai peran mikroorganisme dalam biodegradasi limbah tanah dan udara. Pencemaran lingkungan saat ini menjadi salah satu masalah global akibat aktivitas industri, pertanian, transportasi, rumah tangga, dan urbanisasi. Berbagai limbah yang dihasilkan dapat mencemari tanah, air, dan udara sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Banyak senyawa pencemar bersifat toksik, persisten, dan sulit terurai secara alamiah sehingga dapat bertahan lama di lingkungan. Dalam mikrobiologi lingkungan, mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan actinomycetes dipelajari karena memiliki kemampuan metabolisme yang beragam untuk menguraikan senyawa pencemar melalui proses biodegradasi. Nah, kemampuan ini kemudian dimanfaatkan dalam teknologi yang bernama bioremediasi, yaitu proses pemulihan lingkungan melalui pendekatan organisme hidup seperti mikroorganisme untuk menurunkan toksisitas polutan yang ramah lingkungan. Xenobiotik adalah senyawa kimia asing yang tidak ditemukan secara alami dalam sistem biologis atau ekosistem tertentu. Senyawa ini banyak dihasilkan dari senyawa aktivitas industri, pertanian, farmasi, dan rumah tangga. Contoh dari limbah xenobiotik meliputi pestisida, polycyclic aromatic hydrocarbons atau PAH, senyawa farmasi, produk perawatan pribadi, plastik sintetis, dan pelarut industri. Sebagian besar dari xenobiotik memiliki struktur kimia yang kompleks dan stabil, sehingga sulit didegradasi oleh mikroorganisme alami. Akibatnya, senyawa ini dapat bertahan lama di tanah, air, dan sedimen, serta mengalami bioakumulasi dalam rantai makanan. Karakteristik dari xenobiotik adalah bersifat persisten, toksik terhadap organisme hidup, sulit didegradasi secara alami, dapat mengalami biomagnifikasi, dan memiliki mobilitas lingkungan yang tinggi. Nah, dampak dari pencemaran xenobiotik pada lingkungan itu sendiri, pada tanah, xenobiotik dapat mengubah sifat fisik dan kimia tanah serta menurunkan aktivitas mikroorganisme pengurai bahan organik. Akibatnya, kesuburan tanah dan siklus unsur hara menjadi terganggu. Pada lingkungan perairan, xenobiotik dapat menyebabkan eutrofikasi, stres oksidatif, dan bioakumulasi pada organisme akuatik. Senyawa toksik juga dapat berpindah melalui rantai makanan sehingga konsentrasinya meningkat pada organisme tingkat trofik yang lebih tinggi. Pada tanaman, xenobiotik dapat menghambat pertumbuhan, mengganggu fotosintesis, dan menyebabkan mutasi genetik. Sementara itu, pada manusia dan hewan, paparan xenobiotik dapat memicu gangguan hormon, kerusakan organ, gangguan reproduksi, hingga menyebabkan kanker. Nah, selanjutnya perlu diketahui apa saja senyawa-senyawa utama dari limbah xenobiotik itu sendiri. Berbagai xenobiotik berasal dari aktivitas industri, transportasi, pertanian, dan rumah tangga yang dapat mencemari tanah, air, dan udara dalam jangka panjang. Jenisnya yang pertama adalah PCB atau polychlorinated biphenyls. PCB ini merupakan senyawa organik sintetis yang banyak digunakan pada transformator, kapasitor, pelumas, dan cat industri. Senyawa ini sangat persisten dan dapat bersifat karsinogenik. Dan karena bersifat karsinogenik pada manusia, jika terpapar akan berdampak pada gangguan saraf dan hormon. Nah, senyawa xenobiotik yang kedua adalah hydrocarbons. Senyawa hydrocarbons berasal dari minyak bumi dan bahan bakar fosil. Senyawa ini meliputi benzena, toluena, dan PAHs yang mencemari tanah dan udara akibat tumpahan minyak dan aktivitas industri. Nah, senyawa hidrokarbon ini memiliki dampak yang sama, kurang lebih sama dengan senyawa PCB, yaitu dia karsinogenik. Nah, senyawa xenobiotik ketiga adalah polimer sintetik. Contohnya yaitu seperti PVC dan polipropilen. Plastik sulit terdegradasi secara alami dan menyebabkan pencemaran tanah serta bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, karena dia sulit didegradasi oleh tanah, dapat berdampak pada pencemaran tanah. Nah, jenis senyawa xenobiotik yang keempat adalah pharmaceutical compounds atau limbah farmasi. Residu dari obat-obatan yang masuk ke lingkungan melalui limbah domestik, rumah sakit, dan industri farmasi. Nah, limbah farmasi ini jika tercemar ke lingkungan
akan menyebabkan dampak resistensi antibiotik terhadap mikroorganisme tanah. Selanjutnya ada senyawa xenobiotik yang kelima, yaitu pestisida. Pestisida digunakan di bidang pertanian untuk membasmi hama. Nah, adapun residu dari pestisida dapat masuk ke dalam tanah dan air serta terakumulasi dalam rantai makanan, terutama di daerah perkebunan yang disemprot oleh pestisida tersebut. Nah, dampaknya bisa menyebabkan bioakumulasi dan mengganggu sistem rantai makanan. Pada slide ini saya akan membahas tentang bioremediasi sebagai teknologi pengolahan limbah menggunakan mikroorganisme. Sebelum itu, harus kita ketahui apa itu bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pemulihan lingkungan tercemar dengan memanfaatkan aktivitas metabolik mikroba untuk mengubah polutan menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak toksik. Teknologi ini dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan metode fisika atau kimia karena tidak menghasilkan limbah sekunder yang berbahaya. Selanjutnya, microbial treatment atau pengolahan limbah menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme seperti Pseudomonas dan Phanerosid Creusosporium sering digunakan karena memiliki kemampuan enzimatik yang tinggi dalam mendegradasi senyawa kompleks. Bioremediasi dapat dilakukan secara in situ, yaitu langsung di lokasi yang tercemar maupun secara ex situ dengan memindahkan material tercemar ke tempat pengelolaan tertentu. Metode ini memiliki keunggulan, yaitu biayanya rendah, minim kerusakan lingkungan, dan efektif untuk berbagai polutan organik. Mikroorganisme memerlukan kondisi optimal agar aktivitas metabolisme dan enzim degradasi dapat berjalan dengan baik. Suhu optimal untuk sebagian besar mikroorganisme biodegradasi berkisar antara 25 hingga 45 derajat Celcius. Selain itu, ada pun parameter pH. Mikroorganisme umumnya tumbuh optimal pada pH netral hingga sedikit basa. Sedangkan pada kondisi yang terlalu asam ataupun terlalu basa dapat menghambat pertumbuhan sel mikroba itu sendiri. Selain itu, oksigen juga menjadi faktor penting terutama bagi mikroorganisme aerob yang membutuhkan oksigen untuk mengoksidasi senyawa organik. Selain itu, ada pun faktor nutrisi. Nutrisi seperti nitrogen dan fosfor diperlukan untuk pembentukan biomasa mikroba, sedangkan pada faktor kelembapan membantu transport nutrisi dan menjaga keseimbangan osmotik sel mikroba. Jika kondisi lingkungan tidak optimal, proses biodegradasi dapat berlangsung lambat, bahkan terhenti. Nah, selanjutnya, peran oksigen dalam degradasi hidrokarbon. Pada kondisi aerob, oksigen digunakan sebagai akseptor elektron akhir dalam respirasi sel sehingga menghasilkan energi yang tinggi. Mikroorganisme seperti Pseudomonas memanfaatkan enzim oksigenase untuk memecah struktur hidrokarbon kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses ini menghasilkan degradasi yang cepat dan efisien sehingga banyak diterapkan dalam pengolahan limbah minyak bumi. Sebaliknya, pada kondisi anaerob atau kekurangan oksigen, proses degradasi dapat berlangsung lebih lambat karena energi yang dihasilkan lebih sedikit. Kondisi anaerob juga dapat menyebabkan terbentuknya metabolit antara yang masih bersifat toksik, sehingga efektivitas degradasi menjadi menurun. Selanjutnya, seleksi mikroorganisme. Di sini akan dibahas mengenai pentingnya pemilihan mikroorganisme dalam bioremediasi. Setiap mikroorganisme memiliki kemampuan metabolik yang berbeda dalam mendegradasi polutan tertentu. Pseudomonas dikenal efektif untuk mendegradasi hidrokarbon sederhana seperti alkana dan aromatik ringan. Sementara itu, fungi white rot seperti Phanerosid Chrysosporium lebih efektif dalam mendegradasi senyawa aromatik kompleks dan pestisida karena menghasilkan enzim oksidatif ekstraseluler. Selain menggunakan mikroba tunggal, bioremediasi juga dapat memanfaatkan konsorsium mikroba yang terdiri dari beberapa spesies sekaligus. Nah, bakteri konsorsium ini memiliki keunggulan berupa membantu degradasi menjadi lebih cepat, spektrum polutan yang lebih luas, dan toleransi lingkungan yang lebih tinggi. Nah, adapun bakteri pengurai minyak bumi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bakteri pengurai minyak bumi. Berbagai bakteri indigenous memiliki kemampuan menggunakan minyak bumi sebagai sumber karbon dan sumber energi. Mikroorganisme tersebut menghasilkan biosurfaktan yang membantu meningkatkan kelarutan hidrokarbon sehingga lebih mudah diuraikan. Bakteri seperti Pseudomonas, Bacillus, Streptomyces, dan Rhodococcus banyak ditemukan pada tanah tercemar minyak dan memiliki peran penting dalam detoksifikasi hidrokarbon. Proses degradasi dimulai dari produksi biosurfaktan, absorpsi hidrokarbon, oksidasi senyawa, pembentukan metabolit sederhana, hingga mineralisasi menjadi karbon dioksida dan O2.
Keberhasilan dari proses ini dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti ketersediaan oksigen, nutrisi, suhu, dan pH lingkungan. Selain itu, ada pun peran fungi dalam bioremediasi. White rot fungi atau jamur putih memiliki kemampuan khusus dalam mendegradasi senyawa aromatik kompleks melalui enzim lignolitik ekstraseluler. Enzim seperti laktase, lignin peroksidase, manganase, peroksidase, dan sitokrom P450 mampu mengoksidasi berbagai xenobiotik seperti pestisida, pewarna sintetis, dan PAH. Fungi juga mampu melakukan mineralisasi senyawa persisten hingga polutan dapat diubah menjadi senyawa yang lebih aman atau lebih sederhana. Kemampuan ini menjadikan fungi banyak dimanfaatkan dalam pengelolaan limbah industri, degradasi pewarna tekstil, pengolahan limbah farmasi, dan remediasi tanah tercemar pestisida. Nah, kita harus mengetahui mengenai mekanisme enzimatik dari proses biodegradasi. Nah, proses biodegradasi berlangsung melalui berbagai reaksi enzimatik seperti hidrolisis, oksidasi, reduksi, dan pemutusan cincin aromatik atau ring cleavage. Pada tahap awal, polutan diabsorpsi ke permukaan sel mikroba. Kemudian, enzim akan mengubah struktur senyawa menjadi bentuk yang lebih sederhana. Reaksi oksidasi melibatkan penambahan oksigen pada senyawa organik, sedangkan reduksi menghilangkan atom halogen tertentu. Pada senyawa aromatik seperti benzena dan PAHs, terjadi pemutusan cincin aromatik sehingga molekul menjadi lebih mudah terdegradasi. Tahap akhir dari proses ini disebut mineralisasi, yaitu perubahan total polutan menjadi karbon dioksida, air, biomasa mikroba, dan metabolit non-toksik.